Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa ba'du, fala haula wala quwwata illa billah. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para bapak dan para ibu, para ikhwan dan para akhwat, para hadirin, para hadirat, para jamaah sekalian rahimakumullah. Dan tidak lupa kepada segenap para pendengar dan para pemirsa dimanapun berada, semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa limpahkan taufik dan hidayah kepada kita, juga keselamatan dan kesehatan buat kita semua. Amin. Untuk menuju apa yang kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla tersebut, maka kami tidak jemu untuk mengingatkan disiplin kita dalam protokol kesehatan. Mohon diperhatikan, jaga jarak di antara kita, dan juga disiplin di dalam mengenakan masker, kemudian disiplin pula dalam bercuci tangan dengan hand sanitizer atau yang lainnya yang sudah disediakan di tempat kita ini. Yang demikian adalah ikhtiar, upaya dan usaha kita agar Allah Azza wa Jalla mengabulkan doa dan permohonan kita, memberikan penjagaan dan keselamatan kepada kita dari berbagai keburukan dan bahaya, termasuk pada masa pandemi ini. Dan ini bukan hal yang buruk, bukan hal yang tersalah. Kalau kita di dalam menunaikan sholat berjamaah saja kita berjaga jarak, gitu ya. Padahal di dalam sholat berjamaah tentunya aslinya disyariatkan untuk merapatkan barisan shaf dan meluruskan. Namun karena adanya pandemi, sehingga para ulama menunjukkan sikap yang baik bagaimana menyikapi pandemi yang seperti ini, mengikuti ahlul halli wal aqdi, para praktisi yang ahli di bidangnya, yaitu mereka-mereka para medis dan yang paham tentang dunia kesehatan, dijadikan rujukan untuk bagaimana bersikap. Tentunya para ulama dalam hal ini tidak lebih mengerti tentang masalah bagaimana penularan-penularan dan bagaimana penyebaran-penyebaran virus ini. Tentu yang lebih mengerti adalah mereka-mereka yang ahli di bidangnya, sehingga mengikuti adil hali wal aqdi, mereka-mereka yang paham tentang masalah sehingga bisa mengerti tentang solusi
upaya-upaya yang baik dengan bimbingan para ulama. Dengan bimbingan para ulama. Nah, jika para ulama kita memberikan kepada kita bimbingan agar kita disiplin menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi di saat sedang sholat berjamaah, maka tentunya dalam kondisi yang tidak sholat berjamaah juga harus diperhatikan masalah ini, termasuk dalam hal kita menghadiri majelis seperti ini. Makanya majelis kita seperti ini, sebenarnya kita mengadakan majelis seperti ini asalnya adalah dalam rangka kita ini mencoba disiplin dalam bab disiplin protokol kesehatan. Dengan disiplin kesehatan atau protokol kesehatan yang ada, mudah-mudahan Allah SWT memberikan kepada kita kebaikan-kebaikan, termasuk kita bisa bermajelis dan majelis ini bisa dilanjutkan. Ini yang diharapkan. Oleh karenanya kami senantiasa ingatkan ya untuk masalah disiplin protokoler kesehatan ini. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita membaca kitab Al-Wasail Al-Mufidah lil Hayati Sa'idah, sarana-sarana menuju kehidupan yang bahagia atau hidup bahagia, yang ditulis oleh beliau Asy-Syaikh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimallahu ta'ala. Dan alhamdulillah kita memuji Allah tabaraka wa ta'ala dengan kemudahan-kemudahan yang ada, kitab ini bisa digandakan dan bisa sampai kepada para bapak dan para ibu, baik yang ikut pengajian ini dari rumah, karena saya perhatikan ada beberapa bapak yang ikut memesan kitab ini tapi tidak bisa hadir. Berarti mudah-mudahan bisa ikut menyimak pengajian kita ini dari rumah. Sebenarnya judulnya pengajian kita sebenarnya ada pengajian dari rumah. Akan tetapi para bapak, para ibu yang dirahmati Allah, saya akan melanjutkan membaca muqaddimah sedikit. Yang ini tidak ada di kitab yang sudah disebarkan, karena saya sudah membaca separuh dari muqaddimah yang telah dituliskan oleh Syekh Abdullah bin Jarullah Al-Jarullah. Adapun buku yang ada di hadapan kita ini diterbitkan oleh Jamiah Islamiyah. Sedangkan yang ada pada saya diterbitkan atas permintaan kaum muslimin dan permohonan izin dari Syekh Abdullah bin Jarullah Al-Jarullah langsung kepada putranya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, penulis kitab. Kenapa beliau meminta izin? Karena hak dicetak ulang itu ada pada ahli warisnya, sehingga karya-karya dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, karena hak cetak ulang ada di ahli warisnya, maka untuk dicetak ulang, karena cetakan-cetakan yang lama sudah habis, tidak lagi banyak menyebar di kaum muslimin, sementara buku ini faedahnya itu masih diharapkan banyak disebarkan di kalangan kaum muslimin. Sehingga dengan habisnya cetakan tersebut, maka Syekh Abdullah bin Jarullah Al-Jarullah berkehendak untuk dicetak buku ini dan disebarkan kepada kaum muslimin dengan memohon izin diperkenankan oleh putranya penulis kitab, yaitu Syekh Abdullah Ibn Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di, yang mengizinkan dicetaknya buku tersebut. Baik, saya akan lanjutkan membaca sedikit muqaddimah. Setelah disebutkan oleh Syekh Abdullah bin Jarullah Al-Jarullah sekitar masalah bagaimana bahwa kebahagiaan hidup itu ada pada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, beliau membawakan ayatnya Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 98, ayat 97 yang sudah kita bacakan pada pertemuan yang dahulu. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun."
siapapun yang beramal soleh, baik dia laki-laki maupun dia perempuan, dan dia adalah orang yang beriman. Jadi disyaratkan dia adalah orang yang beriman dan beramal soleh. Maka jaminannya Allah SWT menyebutkan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Niscaya kami akan berikan kepadanya penghidupan yang baik. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan niscaya kami berikan jaza berupa balasan pahala kepada mereka bi ahsani, dengan balasan pahala yang jauh lebih baik dibandingkan makanu ya'malun, apa yang dulu pernah mereka lakukan, pernah mereka perbuat, pernah mereka amalkan ketika di dunia. Jelas di dalam ayat ini Allah sudah menjanjikan kebaikan hidup itu tidak sekedar di akhirat. Jadi jaminan kehidupan yang baik, jaminan kebahagiaan hidup bagi orang-orang yang beriman, yang beramal soleh, tidak semata-mata di akhirat dimasukkan surga, diberi kenikmatan, tapi di dunia pun oleh Allah sudah dijaga dan diberikan kepadanya kehidupan yang baik. Fal hayatut thayyibatu fid dunya, bagaimana atau kehidupan yang baik bagi orang-orang yang beriman, yang beramal soleh di dunia itu adalah rahatul qalbi. Rahah, hati yang tak tersibukkan. Orang kalau tidak sibuk itu berarti apa nih? Jangan disebut nganggur ya. Nah, apa? Lapang. Jadi hatinya itu lapang, tidak ada tersibukkan oleh apapun. Artinya lapang dan tersibukkan dari apa? Dari masalah. Orang yang beriman begitu. Jadi kapan seseorang hatinya itu lapang, bersih dari masalah, maka berarti orang ini adalah orang yang penghidupannya baik ini. Tapi kalau hatinya orang banyak disibukkan, banyak direpotkan, maka penghidupan orang ini belum penghidupan yang thayyibah. Wa tuma'ninatun nafs, dan tenangnya jiwa. Tenangnya jiwa. Juga kalau jiwa seseorang itu belum tenang, berarti belum mendapatkan penghidupan yang baik. Tapi kalau jiwanya sudah tenang, tidak ada beban, maka dia adalah orang-orang yang mendapatkan kehidupan yang baik. Wal qana'atu bi rizqillah, dan qanaah terhadap rezeki yang Allah Azza wa Jalla berikan. Qanaah itu bagaimana tuh? Qanaah itu merasa cukup. Merasa cukup itu bukan berarti perasaannya kalau terpaksa cukup terus berarti dia qanaah, bukan. Qanaah itu apabila Allah memberikan rezeki kepadanya, maka dia tidak lagi butuh kepada yang lain. Dalam kehidupan kita mencari maisha, mencari penghidupan, ada yang orang itu pendapatannya harian, ada yang dia tidak harian, mungkin sepekan, ada yang bulanan dan sebagainya. Saya tidak katakan ini adalah seorang pegawai baik dia swasta maupun negeri. Bukan. Saya bicara yang lain, bukan begitu. Karena nanti kalau bicaranya adalah pegawai yang negeri maupun yang swasta, nanti ada tambahan faedah. Kita bicara tentang bagaimana orang yang bukan demikian, sehingga maknanya ibaratnya dia mencari maisha itu seperti burung yang digambarkan dalam hadis. Dia mencari penghidupan, benar-benar dia mencari. Dia berupaya mencari penghidupan, benar-benar dia mencari. Terkadang dalam sehari dia mendapat, terkadang sehari dia belum mendapat.
tapi 2 hari 3 hari dia baru mendapat. Terkadang sepekan dia baru mendapat. Artinya mendapatkan sesuatu yang dihitung dia cukup untuk dimakan. Maka seberapapun besaran yang dia dapatkan dengan upaya yang dia lakukan, dia tahu bahwa itulah pemberian Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan dia cukup dengannya, tidak butuh yang lain. Begitu qanaah. Tidak butuh melirik apa yang ada di tangan orang. Tidak dia berharap kepada orang, padahal orang itu nasibnya juga di tangan Allah. Dia tahu, dia paham. Kenapa saya harus bergantung kepada orang? Kenapa saya berharap kepada orang? Padahal sama, nasib saya di tangan Allah, nasibnya juga di tangan Allah. Maka saya berharap kepada Allah. Zat yang nasib saya dengan nasibnya mereka sama, ada di tangannya Subhanahu wa Ta'ala. Begitu qanaah. Orang yang sudah sebigan itu Masya Allah hidupnya tenang. Dia mendapatkan penghidupan yang baik. Wa idraku ladzatis al-ibadah. Kemudian dengan itu semua, dengan sarana-sarana itu yang telah disebutkan tadi itu, maka orang ini mendapati lezatnya ibadah kepada Allah. Itulah orang yang mendapatkan penghidupan yang baik. Hayatan thayyibah fid dunya. Kehidupan yang baik di dunia. Jadi tatkala hatinya orang itu lapang, jiwanya begitu tenang, dia qanaah, enggak ada istilahnya itu merasa kurang beginilah, kurang seperti itulah. Tidak menengok tetangga, akhirnya dia merasa kurang ini, kurang itu. Dia tidak melihat yang di kanan kirinya, sehingga dia ingin punya ini, punya itu dan sebagainya. Padahal itu bukan rezeki yang didapatkan olehnya. Terkadang banyak orang ini untuk mengukur standar kurang dan tidak kurang dalam hal maisha itu diukur dengan tetangga. Maka jaminan orang seperti ini tidak bakal bahagia. Tidak bakal bahagia orang seperti ini. Tidak bakal dia mendapatkan hayatan thayyibah di dunia. Lantaran rezeki Allah itu Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki, dan itu diberikan masing-masing. Sehingga ukuran cukup tidak cukup Anda itu ukur dengan diri Anda sendiri. Perhatikan rezeki yang Allah berikan kepada Anda, jangan diukur dengan orang lain. Maka tidak bakal bahagia orang yang demikian. Melihat tetangga pagarnya sudah bagus, kita pagarnya masih bambu. Nah, rezeki Allah masing-masing. Lihat tetangga duduknya sudah di kursi, nah, yang berbusa-busa misalnya gitu. Kita masih karat pentil misalnya gitu. Dulu masa kecil saya ada kursi karat pentil itu, Masya Allah luar biasa. Ketika kehidupan diukur dengan orang lain, maka jaminan orang tidak bakal hidup bahagia. Dia tidak bakal qanaah, sehingga jiwa tidak tenang, hatinya tidak pernah lepas dari masalah. Sudah itu menjadi satu paket, maka dia enggak mendapatkan hayatan thayyibah di dunia. Saya ingat ketika saya masih di Al-Furqan dulu, sehingga saya ungkapkan sharingnya santri ini jadi pembahasan di majalah Al-Mawaddah waktu itu. Dia mengeluhkan perihal orang tuanya, bicara tentang masalah ma'isyah yang dirasa terus kekurangan. Ujung-ujungnya karena tidak bahagia ini orang tua ini akhirnya harus berpisah. Nauzubillah. Karena penghidupan atau maisha diukur dengan orang lain, diukurnya standarnya orang lain. Maka keliru dalam mengukur standar kehidupan kita itu kurang apakah tidak kurang. Maka sampai seperti itu berarti tidak bakal bahagia orang demikian. Maka ukurlah kehidupan kita itu dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Jadilah sebagai orang-orang yang qanaah. Niscaya Anda bahagia. Bukan berarti orang qanaah itu pasti akan selalu kekurangan, bukan. Tidak demikian. Qanaah itu bukan, deskripsinya bukan selalu orang-orang yang dia itu penghasilannya itu
di bawah standar, lalu dipaksakan dia nerimo. Ada orang itu nulis banyak-banyak kan, nerimo ing pandum kan begitu. Nah, itu benar ungkapannya, tapi bukan berarti ini hanya khusus bagi orang-orang yang kekurangan saja. Qanaah itu adalah dimiliki oleh orang-orang yang dia itu diberi rezeki oleh Allah, yang banyak, yang melimpah, yang cukup, sampai yang kurang. Semuanya harus ada qanaah. Karena itulah yang Allah SWT kehendaki ketika Allah SWT memberikan kepada kita rezekinya. Apabila seseorang sudah memiliki seperti itu, maka dia akan bahagia hidupnya. Dia mendapatkan hidup yang baik. Kemudian dengan komponen-komponen yang telah disebutkan yang dimiliki oleh seseorang itu tadi, ujungnya dia akan bisa mendapatkan lezatnya ibadah kepada Allah. Ibadah pun tenang. Ketika hati orang itu lapang dari masalah, ibadah dia itu lebih tenang, lebih bisa khusyuk. Jiwanya tenang, begitulah dia akan bisa beribadah juga lebih baik. Dia qanaah dengan apa yang Allah berikan, rezeki yang diberikan Allah kepadanya, maka menjadikan dia ibadahnya lebih terasa lezat. Wa idraku ladzati al-ibadati. Itulah gambaran bagaimana kehidupan yang baik yang Allah janjikan diberikan kepada hambanya yang beriman, yang beramal saleh. Wa qad hakaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh Nabi telah menghukumi bil falahi, ketetapan akan al falah, keberuntungan, wal fauzi, sama kesuksesan, fid dunya, di dunia, wal akhirati, dan di akhirat. Untuk siapa Nabi menetapkan ada keberuntungan, ada kesuksesan di dunia dan akhirat? Adalah lil muslim, bagi hamba muslim, alladzi ruziqa rizqan, yang oleh Allah diberi rezeki berupa rezeki penghidupan, halalan, yang halalan thayyiban, biqadril hajati, yang bisa memenuhi hajatnya, wa qana'a bihi, lantas dia qanaah dengan rezeki itu. Sebenarnya para bapak, para ibu yang dirahmati Allah SWT, rezeki yang kita butuhkan adalah rezeki yang bisa menutup hajat, tidak lebih dari itu. Dan hakikatnya yang akan menjadi rezeki kita yang sebenarnya yaitu yang telah kita habiskan karena kita berhajat. Sehingga untuk menutupi hajat kita itu hidup adalah makan, minum, kita harus berpakaian, kita harus bertempat tinggal. Hajat-hajat yang seperti ini apabila terpenuhkan, maka sungguh itu adalah rezeki yang benar-benar punya kita. Makanan yang sudah kita makan, itulah rezeki kita. Pakaian yang sudah kita pakai sampai lapuk, sampai usang, itulah rezeki kita. Sebagian harta yang kita sedekahkan, yang kita infak, itu rezeki kita. Adapun yang meskipun itu kalau dikatakan hak milik kita, tapi itu belum kita makan, itu belum kita pakai, belum kita sedekahkan, maka itu belum punya kita. Belum itu rezeki kita, karena hakikatnya itu bukan untuk menutup hajat kita. Sehingga Nabi telah menyebutkan tentang masalah ini. Yaqulu ibnu Adam mali mali. Nanti anak Adam itu akan berkata, ini hartaku, ini hartaku. Wa ma maluhu illa, padahal harta dia tidak lain tidak bukan kecuali ma akala fa'ablah, apa yang dia makan kemudian sudah habis. Wa ma labisa fa'ablah, apa yang dia kenakan kemudian sampai usang. Wa ma anfaqa min mali wa amdah, dan apa yang dia telah infakkan dari hartanya dan dia sudah tunaikan. Hanya 3 saja. Fama siwahun, adapun yang selainnya itu fatarikuhu linnas, maka dia akan tinggalkan itu semuanya untuk manusia yang masih hidup nanti. Berarti bukan miliknya, bukan rezeki dia. Jadi sebenarnya yang kita hajatkan adalah, yang kita butuhkan dari rezeki adalah untuk menutup hajat kita ini.
Makanya ketika Nabi menyebutkan di dalam hadis yang akan kita bacakan ini, orang hanya terpenuhkan hajatnya saja, tapi oleh Allah diberi rezeki qanaah, maka sungguh dia adalah orang yang mendapatkan keberuntungan dan mendapatkan kesuksesan. Faqala alaihi salatu wassalam, telah bersabda beliau alaihi salatu wassalam, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atah. Rawahu Muslim. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, qad aflaha, sungguh beruntung, sungguh sukses. Siapa? Man aslama, hamba muslim, hamba yang telah berislam. Berarti kalau enggak berislam tidak bakal untung orang itu. Hamba yang telah berislam, lantas waruziqa kafafan, oleh Allah dia diberi rezeki yang kafafan, yang sekedar cukup. Cukup yaitu untuk menutup hajat. Saya hari ini butuh makan dan Allah memberikan rezeki makan kepada dia. Cukup makan. Saya lapar berarti butuh makan. Saya haus butuh minum dan Allah memberikan rezeki makan dan minum. Saya butuh pakaian untuk menutup aurat saya dan Allah memberikan kepada dia penutup aurat. Maka itu rezeki yang kafafan. Cukup sudah. Tidak kekurangan. Mau berpakaian untuk menutup aurat, tidak dapat pakaian. Nah, tidak ada. Ngumpet di rumah lantaran tidak punya pakaian. Hanya satu saja yang dipakai. Lah kalau dicuci tidak bisa keluar kemana-mana. Maka ini belum bisa menutupi hajat. Maka itu baru kurang. Dia kelaparan, tidak mendapatkan makanan, padahal dia berhajat untuk makan kalau dia lapar. Maka ini kekurangan namanya. Sedangkan yang dimasukkan di sini tidak. Allah memberikan rezeki kepada dia yang kafafan, cukup untuk menutup hajat. Berarti kalau kita punya pakaian misalnya, coba satu lemari itu coba jenengan perhatikan. Paling banter yang jenengan sering pakai itu hanya 4 atau 3 pasang, setel saja. Yang lainnya itu jenengan jarang-jarang. Jujur pada jujur begitu aslinya. Tapi kalau jenengan hitung pakaian jenengan berpuluh-puluh di lemari. Celana juga begitu, banyak sekali. Coba nanti ibu-ibu di rumah itu lemarinya diperhatikan. Saya punya paman di Lombok itu, laporan kepada saya juga kepada kerabat yang lainnya. Nah, Abu Amar, nah, Amimu ini pakaiannya 70 pasang. Mau Ami sama Amah mau disedekahkan saja, biar nanti nggak ada beban untuk pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Nah, sampaikan ke Amimu, nasihati Amimu. Amimu masih sayang katanya, tapi tidak pernah dipakai. Tapi berpuluh-puluh dia punya. Masya Allah, nggak dipakai. Lebih baiknya disedekahkan kepada orang-orang yang membutuhkan sehingga berfaedah. Benar-benar menjadi rezeki milik dia. Karena sedekah termasuk bagian dari rezeki yang menjadi miliknya. Wa qanna'ahu Allah bima atahu, dan Allah memberikan qanaah kepada hamba ini. Karena apa? Karena dia sudah diberi kecukupan. Allah berikan kepada dia anugerah berupa qanaah bima atahu, dengan apa yang telah berikan kepadanya. Maka itulah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang berbahagia. Subhanallah. Nah, dan tentunya baju pakaian kita ini banyak, berapa setel ya. Nah, tapi cobalah jangan perhatikan. Saya saja jangan perhatikan. Nah, kalau saya ngetampil di depan begini, paling-paling jenengan tahu, pas bajunya lah itu lagi. Nah, padahal yang di rumah saya itu juga ada selain yang biasa saya pakai. Nah, Masya Allah. Fasa'adatu kulluha majmu'atun fi ta'atillahi wa rasulihi. Sehingga kalau begitu kaum muslimin dirahmati Allah, kebahagiaan itu seluruhnya ada terkumpul pada ketaatan kita kepada Allah dan taat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan iman dan dengan amal soleh. Niscaya Allah akan memberikan penghidupan yang baik, diberikan kebahagiaan dan juga keberuntungan. Wallahu taala a'lam. Ini yang bisa kita bacakan untuk pertemuan kita di malam hari ini. Oleh karena waktu sudah masuk waktu salat Isya, insyaallah kita akan lanjutkan membaca keterangan kitab ini di pertemuan yang akan datang.
Wa salawatullah wa salam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.